Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh ada di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Dan kami membutuhkan firman-Mu yang menjadi pedoman, menjadi makanan bagi rohani kami, dan menjadi suluh bagi jalan kami pada hari ini. Sebab itu berfirman-Lah ya Tuhan, kami buka hati kami di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 4 Mei 2026 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Kasih Karunia, Rahmat, dan Damai Sejahtera. Diambil dari 2 Yohanes pasal yang ke-1. Dan pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari kitab Bilangan pasal 9 sampai 11 dan kitab Wahyu pasal 18. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa meluangkan waktu untuk membaca ayat-ayat tersebut terlebih dahulu. Saya akan membacakan 2 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Demikian. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Bapak Ibu Saudara, surat 2 Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Di ayat 1 disebutkan sebagai penatua yang ditujukan kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang penulis kasihi. Ayat ini ditafsirkan bukan mengacu kepada seorang wanita tertentu, melainkan sebuah kelompok jemaat tertentu yang ketika itu sering berkumpul bersama untuk beribadat. Surat ini ditujukan kepada kelompok yang memiliki dasar kebenaran yang sama yang dipercaya oleh Rasul Yohanes sebagai penatua. Dasar yang dibangun atas anugerah yang diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Selanjutnya di ayat 3 penulis memberikan salamnya, yakni kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ucapan salam yang terdengar biasa dan umum diucapkan oleh pemimpin gereja kepada umat ataupun kepada sesama umat. Namun inilah 3 hal ilahi: kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera yang hanya bisa diberikan oleh Allah kepada manusia. Tidak ada manusia yang bisa mendapatkan 3 hal tersebut dengan usahanya sendiri. Mari kita kaji ketiga hal tersebut. Yang pertama, kasih karunia atau grace dalam bahasa Inggris, atau charis bahasa Yunaninya, adalah pemberian yang tidak layak diterima oleh mereka yang menerimanya, yakni bagi mereka yang percaya dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat berdasarkan rahmat dari Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Mengapa dikatakan tidak layak? Karena Yesus Sang Putra Allah yang Maha Kuasa berkorban menggantikan manusia yang penuh dosa dan yang telah memberontak terhadap Allah. Kekudusan Allah tidak bisa membiarkan dosa ataupun kegagalan akan standar kudusnya. Namun Allah adalah Allah yang penuh kemurahan, dan karena Allah adalah kasih, telah menemukan cara untuk melepaskan manusia dari murka Allah. Caranya adalah melalui penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan atas dosa. Ibrani 9 ayat 22.
Dan penumpahan darah itu adalah darah Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang tak bercacat, telah dikorbankan bagi manusia berdosa, agar dia menanggung murka Allah, agar manusia mendapat pengampunan. Inilah kasih karunia yang Allah berikan kepada manusia, yang dibayar dengan harga yang begitu mahal, yakni darahnya sendiri. Semakin besar dosa, semakin besar hukuman Allah, dan semakin besar pengampunan yang diberikan. Ini seharusnya membuat kita semakin besar menghargai anugerah dan kasih karunia Allah. Rahmat atau dalam bahasa Yunaninya adalah eleos. Itu adalah belas kasihan, pengampunan, kemurahan hati. Rahmat berarti pengampunan dari Allah. Kita perlu pengampunan bukan saja pada saat kita bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita, tetapi kita perlu pengampunan juga setiap hari, karena setiap hari kita tidak luput dari melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kita sadar atau tidak sadar berbuat dosa, dan setiap dosa mendukakan Allah. Sebab itu, betapa kita membutuhkan rahmat-Nya setiap hari. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Dalam bahasa Yunaninya disebut eirene, yang menunjuk kepada damai dari Allah yang dihasilkan oleh Roh Kudus yang di dalam dan di antara orang percaya. Saat ini obat yang paling banyak dikonsumsi oleh orang adalah obat-obat antidepresan. Karena ada banyak orang yang secara mental mengalami ketidaktenangan. Mereka tidak memiliki kedamaian. Alkitab mengatakan bahwa ketidakdamaian itu akibat dari kefasikan manusia yang menjauh hatinya dari Allah. Tetapi bagi orang yang berharap kepadanya, Allah akan memberikan damai sejahtera. Yesaya 57 ayat 19 sampai 21. Dan dalam Yohanes 14 ayat 27 Yesus mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai yang dari Allah tidak seperti apa yang dunia berikan. Dunia memberikan damai, tapi hanya tipuan sifatnya. Damai dari dunia didapatkan jika hatinya sukacita karena hal-hal eksternal seperti banyak rejeki, sukses, keluarga yang mesra, dan lain sebagainya. Jika itu semua menghilang, maka damainya pun hilang. Damai sejahtera atau eirene adalah suatu kondisi dari dalam. Hati yang tenang, bukan karena apa yang dari luar, tetapi karena memiliki kasih dan pengampunan Allah yang akhirnya membuatnya tetap damai meski situasi eksternal tidak kondusif. Damai sejahtera adalah buah roh yang diberikan kepada setiap orang yang tinggal di dalam firman. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Betapa luar biasanya makna dari salam ini. Jika kita menerima kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera setiap hari dari Allah. Bahkan Petrus menuliskan dalam 2 Petrus 1 ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera bukan saja diberikan, melainkan diberikan dengan limpah bagi kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus.
Artinya, semakin kita mengenal Dia, maka semakin melimpah kasih karunia dan damai sejahtera bagi kita. Mengenal, bicara tentang hubungan. Pastikan kita memiliki hubungan yang intens setiap hari dengan Allah melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh disadarkan betapa kami membutuhkan setiap hari kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah. Itulah yang kami perlukan setiap hari. Dan biarlah Tuhan, Engkau beserta dengan kami setiap hari. Biarlah kasih karuniamu dilimpahkan atas kami setiap hari. Rahmatmu, ada pengampunan yang Kau berikan bagi kami setiap hari. Kami membutuhkan damai sejahtera-Mu yang terlepas dari situasi atau kondisi yang terjadi di sekeliling kami, karena damai itu mengalir dari hati kami. Sebab itu puaskan kami ya Bapa, dengan kasih karunia, dengan rahmat, dan dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati setiap pribadi yang saat ini mendengar dan mengikuti saat teduh ini. Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.